Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari-hari ini adalah hari-hari kebahagiaan bagi saudara kita yang melaksanakan haji, karena mendapat panggilan daripada Allah. Haji itu panggilan Allah. Karena itu jamaah yang berangkat haji akan melafalkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sungguhnya segala pujian, wa ni'mata laka wal mulk, dan segala nikmat, segala kerajaan, kebesaran, keagungan adalah milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Jamaah yang dicintai Allah, sehingga jamaah haji itu disebut tamu Allah, duyufur rahman. Dan kita merindukan semua untuk bisa menjadi tamu Allah. Untuk bisa haji itu tidak bisa sembarang waktu. Hari ini ada orang yang berpikiran nyeleneh. Dia bilang, kenapa haji itu harus bulan tertentu sehingga merepotkan. Al-hajju ashhur ma'lumat, itu Al-Baqarah ayat 197. Haji, musim haji itu sudah ditetapkan oleh Allah bulan-bulannya. Jadi ada orang berkata, kenapa tidak misalnya orang Asia ini hajinya bulan Muharram, bulan Safar, nanti orang Eropa lain lagi, orang Afrika lain lagi, jadi lapang di sana. Itu pikiran manusia. Haji itu sudah ditetapkan. Yang disebut dengan bulan haji itu mulai Syawal, Dzulqa'dah sekarang ini, dan Dzulhijjah yang merupakan puncaknya. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kita menyebutnya ada hari Arafah 9 Dzulhijjah, 10 hari Nahar, kurban, lempar jamrah di sana. Kita di tanah air menyembelih hewan kurban, melaksanakan sholat Idul Adha. 11, 12, 13 hari tasyrik boleh nyembelih hewan, haram puasa. Ini ketetapan Allah. Jadi tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dan ini disebut dengan miqat zamani. Miqat itu batas untuk berniat haji dimulai dari Syawal. Kalau miqat makani itu batas, seperti saudara kita sekarang yang ada di Madinah itu akan menuju Mekah untuk umrah, mereka wajib miqat di suatu tempat namanya Bir Ali untuk menggunakan ihram. Jemaah yang dicintai Allah, jadi haji ini sudah ketetapan. Ada juga orang bertanya, kenapa harus ke Mekah? Ada apa dengan Mekah? Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengungkapkan tentang status kota Mekah. Sesungguhnya kota ini
artinya Mekah. Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Jadi sejak diciptakan alam semesta ini, maka Allah sudah mentakdirkan Mekah itu sebagai kota suci. Sesungguhnya kota ini Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Kalau status daerah istimewa itu manusia yang menetapkan, bisa lepas. Status daerah khusus itu manusia yang menetapkan. Tapi Mekah sebagai daerah suci, tanah haram, ini Allah yang menetapkannya, sehingga tidak ada yang bisa mencabut statusnya. Dulu ada orang namanya Abraha. Dia ingin mencabut status kota Mekah. Maka dia menggunakan pasukan yang begitu besar. Ada yang menyebut 10.000 pasukannya. Dia sendiri naik gajah untuk melakukan penyerangan, menghancurkan Baitullah. Tapi Allah kemudian memusnahkan seluruh pasukannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silahkan baca nanti surah Al-Fil. Bagaimana Allah menjadikan keangkuhan dan kesombongan Abraha tidak ada apa-apanya, hanya oleh burung. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu yang bernyala. Jemaah yang dicintai oleh Allah, oleh karena itu Mekah adalah tempat suci yang statusnya ditetapkan sejak penciptaan langit dan bumi sampai sepanjang masa berakhirnya alam semesta. Dalam khutbah singkat ini saya mencoba memaparkan beberapa keistimewaan Mekah. Kenapa Mekah itu mulia? Yang pertama, wilayah Mekah itu ditetapkan oleh Allah sebagai tempat awal berjumpanya dua manusia ketika Allah menurunkan Adam dan Hawa. Jadi dulu hanya ada dua manusia, jangan kebayang seperti sekarang 7,6 miliar manusia. Jamaah haji itu sekitar 3-4 juta nanti berkumpul. Penduduk Aceh 5 juta lebih. Kita bisa bayangkan dahsyatnya. Ya. Separuh lebih penduduk Aceh itu sedang ada di sana. Bayangkan seperti itu jumlahnya. Jadi ketika Allah pertama menurunkan Adam dan Hawa, itu Allah perjumpakan di tempat yang namanya hari ini Padang Arafah. Di atas bukit yang dikenal sebagai nama Jabal Rahmah. Konon kata para sejarawan, Nabi Adam itu diturunkan Allah di daratan India sana. Sementara Siti Hawa itu di Jeddah. Maka ada yang mengatakan Jeddah itu nenek. Kalau sekarang gampang kita terpisah dengan istri. Sherlock di mana posisi? Dulu belum ada alat komunikasi, mau Sherlock gimana? Tapi Allah pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa pertama kali di tempat itu, di Padang Arafah. Itu sebabnya wilayah ini wilayah yang sangat istimewa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ayat ini mengingatkan kita semua. Dan ayat ini universal, berlaku bagi seluruh manusia. Sesungguhnya kamu diciptakan hanya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kenapa sekarang banyak seperti ini? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu kami jadikan, kata Allah, berbangsa-bangsa. Sekarang ini ada ratusan bangsa. Bersuku-suku, ada ribuan suku jumlahnya. Untuk apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Jadi konsep universal Islam, persaudaraan. Kita berbeda, bangsa, suku, jumlahnya begitu banyak. Tapi konsep yang diajarkan Islam lita'arafu, saling kenal mengenal. Bersilaturahim, network, saling membangun hubungan. Ini yang menyebabkan Mekah itu istimewa. Yang kedua,
Di Mekah itu dibangun masjid pertama yang disebut Baitullah, rumah Allah. Dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail, tapak yang hari ini kita saksikan. Tapi sejarahnya sebelum manusia ada, di situ sudah dibangun oleh para malaikat. Lalu para malaikat bertawaf di sana, dan ketika Nabi Adam diturunkan, maka malaikat pindah dia ke Arsy, dia bertawaf di sekitar Arsy. Kemudian Allah perintahkan mereka membangun Baitul Makmur, Ka'bahnya malaikat, yang diyakini oleh para ulama antara Ka'bah Baitullah tempat kita sekarang ini secara fisik itu dengan Baitul Makmur yang ada di alam malaikat itu satu poros. Itu Baitullah. Karena itu setiap kita sholat dari seluruh penjuru dunia itu menghadap Baitullah. Tidak bisa sembarang menghadap. Kita semua menjadi wajib untuk menghadap Baitullah, maupun berada di utara, di timur, di selatan, di barat. Sehingga kalau ini Baitullah, maka seluruh penjuru dunia itu mengarah ke satu titik, namanya Baitullah. Dan kalau kita diizinkan Allah naik ke langit lalu kita menatap ke bawah, kita juga akan menyaksikan gelombang manusia yang datang berduyun-duyun dari seluruh penjuru mata angin, ibarat aliran air menuju satu titik, yaitu kota Mekah. Jadi kita sujud. Orang-orang di Amerika, orang-orang di wilayah manapun, itu ketika sujud dia mengarah kepada Baitullah. Sampai di sana berkumpul seluruh energi positif manusia yang menjalankan ibadah, lalu diputar oleh tawaf dan naik dia ke atas secara vertikal. Tawaf itu kalau ini Hajar Aswad, berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ada apa? Kenapa tidak searah jarum jam? Kenapa tawaf itu posisi bahu kiri kita berada mulai di Hajar Aswad lalu berputar? Ternyata para ilmuwan sekarang menemukan bukti bahwa alam semesta ini berjalan begitu teratur karena semua benda-benda langit mulai dari planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter itu tata surya. Demikian juga bulan sebagai satelit maupun galaksi-galaksi besar, galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, seluruh benda-benda langit di alam ini berputar seperti orang tawaf. Kita ke sini naik mobil, naik kendaraan dan tidak bisa jalan kalau tidak ada energi. Kita harus beli BBM. Pertanyaannya, apakah bumi itu pernah mengisi BBM? Bagaimana mungkin bumi bisa berputar seperti sekarang sehingga terjadi malam dan siang? Kalau bumi tidak berputar, tidak ada malam dan siang. Bagaimana mungkin bumi berputar mengelilingi matahari sehingga terjadi pergantian masa? Kalau tidak, kita tidak pernah ketemu tahun demi tahun. Itu baru bumi, belum benda langit lainnya. Bisa jadi kekuatan itu karena gerakan seperti gerakan tawaf. Dan bahkan kata para ahli kedokteran, kita duduk sekarang ini, semua jantung kita pasti berdetak. Jantung bekerja, dia mengeluarkan darah dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Dan ternyata perputarannya juga sama dengan berputarnya tawaf, berlawanan arah jarum jam. Benda yang terkecil namanya atom, ada elektron, proton, neutron di dalamnya. Ternyata juga penelitian perputarannya sama dengan orang tawaf. Helikopter bisa naik perlahan juga seperti orang tawaf. Jadi bukan sembarang gerakan tawaf itu. Karena seluruh energi berkumpul di Baitullah lalu diangkat naik ke atas, maka seluruh titik di wilayah Masjidil Haram adalah mustajabah doa. Dan benda-benda di situ pun menjadi tempat yang mulia, Hajar Aswad mulia, karena manusia di sana selalu membaca kalimat-kalimat thayyibah. Makam Ibrahim menjadi mulia, Hijr Ismail mulia, bahkan air Zam-Zam menjadi mulia dan menjadi air yang menakjubkan di muka bumi ini. Itu hasil riset juga yang dilakukan karena mendengar ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini yang kedua yang menyebabkan Mekah itu istimewa, karena ada bangunan yang dahsyat yang namanya Baitullah. Yang ketiga, Mekah itu istimewa
Karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan sebagai manusia paling agung di muka bumi. Silakan buka Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 56. Ini jadi bukti bahwa tidak ada yang bisa mengungguli keagungan Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi. Allah perintah kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah perintah kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah kita zakat, haji, Allah tidak zakat, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah perintah salawat, maka Allah mengawali dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mulia. Perintah Allah yang Allah lakukan itu adalah salawat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena itu Mekah menjadi mulia. Karena Nabi Muhammad lahir di sana. Beliau berjuang dan ayat Quran turun pertama juga di Mekah. Ayat Al-Quran turun di Mekah, Madinah, dan di antara itu tidak ada ayat Al-Quran turun di Nusantara. Karena itu Islam hanya satu, namanya Islam rahmatan lil alamin, yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, banyak sebenarnya, tapi saya ingin sampaikan yang terakhir ini adalah hasil penelitian daripada para ahli bahwa Mekah itu istimewa. Ternyata Mekah itu adalah tengah-tengahnya dunia. Kalau kita mendengar atau membaca Al-Quran ada disebut Ummul Qura. Ummu itu ibu, Ummul Qura ya, menjadi dasar awal daripada kota-kota yang berkembang di seluruh dunia. Penelitian dilakukan oleh seorang yang bernama Profesor Dr. Hussein Kamal. Beliau itu awalnya hanya meneliti tentang arah kiblat dari seluruh penjuru dunia. Mekah sebagai posisi sentral. Seluruh dunia dia ukur dengan ilmu matematika, dengan menggunakan spherical triangle. Ada ilmu-ilmu tertentu. Ternyata dia terkejut, Mekah itu betul-betul di tengah-tengah dunia. Dan bukti lain, ternyata Mekah itu kata para ahli, dia adalah zero magnetism area. Artinya daerah yang kompas tidak berfungsi, menjadi nol. Jarum kompas tidak bisa bergerak di sana. Kenapa? Ternyata setelah diukur jarak Mekah dengan kutub utara dan jarak Mekah dengan kutub selatan, itu Mekah di tengah-tengah. Karena itu sebenarnya yang pantas menjadi daerah awal perhitungan waktu bukan Greenwich. Sekarang kita menggunakan Greenwich di Inggris, GMT, Greenwich Meridian Time. Itu adalah keputusan penjajah Inggris karena dia berkuasa terhadap dunia. Dan ini sedang diperjuangkan oleh kaum muslimin, bahwa Mekah lah yang seharusnya menjadi tolok ukur perhitungan waktu di dunia. Dan ini menunjukkan keajaiban kota Mekah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan khutbah Jumat ini menjadikan kita semakin yakin akan kebenaran ajaran Islam yang suci. Ya, ilmu pengetahuan sains juga tidak bisa membantah tentang keagungan, kemuliaan Mekah Al-Mukarramah, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa juga berziarah ke sana, baik melalui haji maupun umrah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walajiqullahi akbar. Aqimissalah.